sabun itu udah siap atau belum tuh dengan yang namanya clarity test. Gimana caranya mendapatkan sabun cair natural yang jernih. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Mila. Salam kenal buat yang baru pertama kali datang. And selamat datang kembali untuk yang udah pernah ke channel saya ini. Saya suka bikin sabun dan hal-hal yang berbau DIY, do it yourself. Terus saya suka lari, bersepeda, berkebun. Dan saya sekarang lagi mencoba untuk hidup lebih minimalis dan environmental friendly. Di channel YouTube saya ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya, journey saya untuk hidup lebih ramah lingkungan. Oke, sekarang saya nggak akan bikin apa-apa. Saya cuma mau sharing aja, kayak ngobrol-ngobrol aja gitu, kayak bercerita tentang apa yang saya pelajarin dan saya ketahui dari pengalaman saya membuat sabun cair gitu, lebih khususnya liquid castile soap. Videonya bisa dilihat di video sebelumnya. Saya pernah posting cara membuat liquid castile soap. Nanti akan saya cantumin di description box. Salah satu penanda sabun itu udah siap atau belum tuh dengan yang namanya clarity test. Caranya itu adalah pertama-tama setelah dimasak sabunnya, setelah dia mencapai gel phase, nah itu kan dia kan nanti akan berubah menjadi translucent tuh. Nah nanti kita bisa tes dulu tuh gelnya. Gelnya itu harus kalau misalkan dioles di atas tulisan, kita tuh harus bisa see through di tulisan itu. Jadi kita harus bisa ngebaca tulisan itu jernih gitu, jelas gitu, karena si gelnya tuh udah udah transparan, udah translucent gitu. Ini saya lagi bikin sabun kastil lagi, sabun kastil cair. Nah terus ini kita mau tes ini dia udah jernih atau enggak. Kita akan melakukan tes kejernihan. Ini kita harus pertama-tama ini gelnya ini harus kayak begini ya, transparan. Jadi kalau misalkan diolesin ke kayak gini, nah ini kita bisa baca. Jadi dia transparan begini. Nah, kalau misalkan dia belum transparan, terus aja dipanasin lagi. Ini tuh juga masih dipanasin ya statusnya. Nah, terus kita mau cek dia nih udah jernih atau belum. Kita mau cek dia udah jernih atau belum. Caranya adalah ini, nanti kita kasih air, baru kita masukin sedikit aja. Kita mau ngetes aja dia udah jernih atau belum. Kalau dia udah jernih kita bisa matiin, kalau dia belum jernih terus aja dipanasin lagi gitu. Berarti dia belum cukup. Caranya klaritas itu adalah kita siapin nih air anget, distilled water di gelas. Nah baru kita ambil tuh kayak seujung sendok aja si gelnya itu. Nah baru kita masukin. Kalau misalkan dia masih butek banget, nah kita panasin aja lagi si adonan sabunnya itu. Nah di sini kita bisa lihat kalau dia belum transparan banget ya. Ini masih agak buram, jadi kita panasin lagi gelnya 30 menit. Kalau misalkan dia udah clear, nah berarti udah selesai, udah nggak perlu dipanasin lagi. Tapi kalau misalkan kita masukin terus udah gitu kita diemin gitu sampai dia
dingin, terus dia timbul lapisan di atasnya yang bawahnya jernih, terus atasnya itu ada kayak lapisan putih-putihnya itu. Nah itu berarti dia udah nggak akan bisa jernih karena ada kesalahan di KOH atau pada saat nimbang gitu. Gimana caranya mendapatkan sabun cair natural yang jernih, yang translucent atau transparan, pokoknya yang jernih gitu, yang kayak bening gitu kan. Pasti kebanyakan dari kalian tuh pengennya sabun yang clear gitu kan, yang bening kan. Jadi ada beberapa faktor dari yang pernah saya alamin, ada beberapa faktor yang menentukan sabun itu bisa jernih atau enggak. Yang pertama itu yang penting adalah timbangan kita tuh harus tepat banget, jadi harus precise gitu, karena dalam membuat sabun itu ada yang namanya nilai saponifikasi value. Nah itu saponifikasi value itu satu bagian KOH akan bereaksi dengan beberapa bagian minyak. Nah itu berbeda-beda nilai saponifikasinya itu untuk setiap minyak gitu. Jadi kayak misalkan olive oil beda sama coconut oil nilai saponifikasinya. Nah itu yang menentukan berapa jumlah KOH yang harus kita tambahkan, atau NaOH juga sama. Jadi jumlah KOH atau NaOH yang harus kita campurkan ke dalam minyak itu untuk membuat dia menjadi sabun, itu tuh harus sesuai dengan si saponifikasi value-nya ini. Kita bisa mengetahui ini tuh gampang dari soap kalkulator. Ada banyak website soap kalkulator, nanti akan saya taruh juga link deskripsinya di bawah. Soap kalkulator yang sering saya gunakan. Nah untuk sabun cair ini, kalau kita ingin mendapatkan yang bening banget, itu tuh kita harus usahakan agar tidak ada minyak yang tidak tersaponifikasi. Jadi semuanya tuh harus bereaksi dengan si KOH ini, karena kalau ada yang tidak bereaksi dengan KOH, dia akan ada di sabun itu dalam bentuk yang masih minyak atau dalam bentuk yang masih lemak. Nah itu warnanya nggak bisa jernih, warnanya tuh akan buram gitu, kayak butek gitulah. Nah kalau misalkan dia nggak jernih terus warnanya agak butek, nah itu berarti ada minyak yang tidak tersaponifikasi. Jadi timbangan kita itu nggak pas, jadi KOH-nya itu lebih sedikit daripada minyaknya, jadi ada minyak berlebih. Nah makanya saya bilang itu timbangan kita tuh harus pas banget. Kadang-kadang kalau kita pakai timbangan kue itu kan dia nggak pas ya, apalagi kayak di belakangnya itu kan nggak ada komanya. Dan kadang-kadang tuh juga suka, kalau misalkan timbangannya udah lama, dia tuh suka nggak pas juga kan. Nah ketidaktepatan itu yang bisa membuat sabun yang kita bikin itu jadi tidak bening gitu. Nah yang kedua itu dari pengalaman saya itu KOH yang kita beli. Jadi kemurnian KOH yang kita beli, karena kita nggak tahu kemurnian KOH-nya itu kecuali ketika kita beli itu di state kemurniannya itu 90%. Jadi ada KOH yang kemurniannya di bawah itu, jadi kayak lebih banyak impuritiesnya. Nah ketika kita timbang KOH-nya, ternyata impuritiesnya tuh lebih banyak dari yang kita harapin. Akhirnya si minyaknya itu cuman bisa bereaksi dengan ya sekian KOH itu. Jadi impuritiesnya kan nggak bisa bereaksi dengan minyaknya, nggak bisa menimbulkan reaksi saponifikasi. Nah jadi si minyaknya itu jadi unsaponificate gitu. Nah itu yang membuat jadi nggak bisa bening. Gimana caranya kita tahu kalau misalkan ada bagian yang tidak tersaponifikasi? Itu biasanya kalau misalkan dia itu butek ya, dia nggak bisa jernih. Tapi kalau misalkan kita diemin lama,
kayak misalkan mungkin seminggu 2 minggu gitu deh, nanti dia akan nanti dia akan terpisah gitu loh. Nah jadi dua, jadi tuh kayak lemaknya tuh akan keputihan mengambang di atas dan di bawahnya itu bening gitu. Tapi kalau misalnya kita shake lagi dia akan butek lagi, tapi kalau kita diamin lagi dia akan terpisah lagi gitu. Jadi kayak emulsi gitu. Sebenarnya ini tuh nggak masalah gitu ya, cuman kelihatannya aja ya, looknya aja ya. Jadi looknya tuh memang butek gitu, tapi sebenarnya sih nggak masalah. Dia fungsinya akan berfungsi sama seperti ya sabun pada umumnya. Apalagi kalau misalkan yang tidak tersaponifikasinya itu cuma sedikit gitu, itu nggak akan juga mempengaruhi busanya kayak gitu, dan nggak akan mempengaruhi daya bersihnya, dia akan tetap bersih gitu. Cuman ya kalau bagi kalian yang kayak pengen banget sabunnya bening, yaitu jadi harus pastikan KOH-nya itu beli KOH yang kemurniannya 90% dan timbangannya tuh harus tepat banget. Ini ada cara yang dilakuin sama orang-orang yang biasa menjual sabun Castile soap supaya dia memastikan supaya sabun itu transparan. Jadi biasanya itu mereka ketika menggunakan si soap kalkulatornya itu, super fatnya itu nggak disetel di 0%, tapi disetel di minus gitu. Jadi minus 1 atau minus 2%. Jadi instead of ada minyak yang tidak tersaponifikasi, nah ini tuh malah semua minyak udah pasti akan bereaksi dengan KOH dan ada kelebihan KOH-nya. Nah kelebihan KOH itu kemudian ditambah citric acid untuk menetralisir KOH yang kelebihan itu. Nah kalau caranya kayak begitu, kita harus punya alat untuk mengukur pH, untuk tahu sabun itu aman atau enggak digunakan. Dia harus ada di pH 8-10 gitu. Nah itu harus diukur dengan ada cairannya untuk mengukur sabun cair. Kalau misalkan sabun cair dia nggak efektif kalau diukur dengan kertas lakmus. Sekian tips dari saya hari ini, semoga berguna. Kalau misalkan ada yang tahu lagi tentang gimana cara membuat Castile soap supaya bening, atau misalkan ada keterangan saya itu yang kurang, tolong tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Karena selama saya bikin video YouTube ini, saya juga banyak kok belajar dari komen-komen. Jadi kayak banyak juga dari kalian teman-teman yang ngasih tambahan atau ngasih tips-tips lagi di komentar gitu. Nah itu ya kadang-kadang ada juga hal-hal yang saya belum tahu, jadi saya nambah ilmu lagi begitu. Jadi kita sama-sama belajar gitu, sharing-sharing ilmu. Oke? Terima kasih udah nonton video YouTube saya kali ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.